Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Muhammad Rifa Usmawijaya, yang kedua ada Husna Hardiana, yang ketiga ada Sinta Sidikiah, dan yang terakhir ada Yuni. Selanjutnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, yaitu Bapak Insinyur Dadi Nurdiana, SPMP, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk menjelaskan sedikit tentang fisiologi tanaman padi yang tahan terhadap genangan air. Untuk penjelasannya, mari kita simak pemaparan dari rekan-rekan saya. Materi yang kelompok kami ambil yaitu tentang fisiologi tanaman padi dalam kondisi tergenang. Nah, kondisi tergenang ini menyebabkan terjadinya penurunan proses pertukaran gas antara jaringan tanaman dan atmosfer di sekitarnya. Karena gas atau khususnya oksigen itu berdifusi 10.000 kali lebih lambat di dalam air dibandingkan dengan di udara. Nah, kondisi ini tentunya menyebabkan terjadinya hipoksia atau anoksia di sekitar perakaran. Namun, tanaman padi juga dapat toleran terhadap genangan di daerah perakaran karena kemampuannya itu untuk mengangkut oksigen secara efisien dari bagian atas tanaman ke bagian akar tanaman padi tersebut. Dicukupkan sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Usmawijaya. Saya dari kelompok 2 mata kuliah Fisiologi Tanaman. Baik, di sini saya akan mempresentasikan fisiologi tanaman dalam kondisi terendam, khususnya pada tanaman padi, jadi atau tergenang ya. Langsung saja kepada materinya. Pada tanaman padi ada yang disebut dengan istilah arencima, yang merupakan jarum pengangkatan oksigen pada tanaman padi, sehingga memungkinkan pergerakan udara yang cepat dari tanjuk ke akar. Akar tanaman padi seperti halnya juga spesies tanaman air lainnya mengandung arencima. Arencima mempunyai kemampuan untuk memperlancar pergerakan oksigen dan gas-gas lainnya di dalam akar. Selain dari itu, arencima juga dapat berfungsi sebagai penyangga terhadap kehilangan radial oksigen radial atau radial O2 loss, radial oksigen loss atau ROL pada zona basal akar. Fungsi ini secara sinergi dapat meningkatkan difusi O2 pada bagian ujung akar sehingga merangsang pemanjangan akar menuju daerah anaerobik. Kemampuan ini sangat memberikan kontribusi positif ketahanan tanaman tersebut terhadap kondisi tergenang. Jadi apabila tanaman padi tergenang, memiliki salah satu istilah atau memiliki fungsi arencima, yang mana arencima ini dapat memberikan kontribusi positif ketahanan pangan pada apabila tanaman padi tergenang ya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan tentang fisiologis tanaman dalam kondisi terendam. Oksigen sangat berperan dalam proses metabolisme yang menghasilkan energi di dalam sel, sehingga konsentrasi oksigen yang sangat rendah di perakaran menyebabkan terganggunya aktivitas metabolik dan produksi energi. Oksigen berfungsi sebagai akseptor elektron dalam jalur fosforilisasi oksidatif yang menghasilkan ATP yang merupakan sumber energi utama dalam metabolisme seluler. Proses fermentasi menyebabkan jumlah energi yang dihasilkan menjadi lebih sedikit. Pada fermentasi dihasilkan hanya 2 mol ATP untuk setiap mol glukosa, sedangkan pada proses metabolisme oksidatif dihasilkan 36 mol. Dalam kondisi anoksia, jaringan padi mensintesis lebih banyak soluble protein. Sebagian besar anaerobik protein ini adalah enzim yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat, alkohol dehidrogenase, aldolase, glukosa, fosfat isomer,
Sukrosa sintet, pirufat dekarboksilase, gliserol fosfat dehidronase. Protein tersebut akan diproduksi beberapa jam setelah anoksia. Sekian dari saya, Husna Haryana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Sedikia akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai dampak pada tanaman yang terendam. Gejala yang tampak pada tanaman yang terendam adalah adanya pemanjangan batang atau daun yang diikuti dengan menguningnya dedaunan yang lebih tua dan berlanjut dengan pertumbuhan yang lambat atau negatif dari akar dan tajuk. Pada tanaman padi, keloptil daun dan batang memberikan respon pemanjangan secara lebih cepat dalam kondisi terendam. Tanaman padi memberikan respon pemanjangan akibat terendam, tetapi pemanjangan batang ini harus terkendali sehingga tanaman tidak roboh pada saat genangan air berakhir. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam video ini, dan semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang menontonnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.